Salam semuanya, bertemu lagi dengan saya, penyiar kesayangan Anda. Gimana kabar teman-teman semua? Wifi tetangga aman? Mudah-mudahan tetap aman ya. Oke, di kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat cetar membahana. Beliau ini pernah keliling selama 40 hari di Eropa, bawa angklung, ngapain ya? Nah, kita akan bincang-bincang langsung aja, kita sambut, ini dia Kang Maulana M. Syuhada. Halo, selamat pagi atau selamat siang, sore dan malam semuanya. Iya, gimana yang dengerin ya? Apa kabar Kang Maul? Alhamdulillah sehat. Iya, nih Kang Maul ini adalah founder sekaligus ketua ya dari Muhibah Angklung. Dan pernah keliling 40 hari di Eropa bawa-bawa angklung, ngapain? Ya, ikut festival, di sana ada folklore festival, kemudian juga ikut youth festival juga. Itu festival musik gitu ya? Ada festival musiknya, ada festival musik dan tari gitu. Oke. Berbagai macam. Terus gimana nih? Saingannya ini apakah ada musik-musik yang aneh-aneh atau gimana? Jadi kita ikut 4 festival ya Kang Nazran ya. Di sana macam-macam. Kalau yang di festival yang pertama di Aberdeen itu segala macam performance art gitu. Jadi bukan cuma musik aja. Ada yang ballet, ada yang teater gitu kan. Tapi ada juga yang kayak string, piano, kemudian musik-musik tradisional, tari-tari tradisional dan sebagainya. Modern dance juga ada. Terus kemudian yang selebihnya itu lebih ke folklore festival gitu. Nah kalau itu di Belgia, di Ceko dan di Polandia, nah itu kita memang compete gitu ya dengan berbagai negara. Kalau di Ceko itu ada sekitar 15-18 negara dari berbagai benua juga. Nah di situ kita berfestival dan juga ada kompetisinya. Ada Alhamdulillah kompetisi. juara 2 dari Juara 15 negara. Dari 15 negara ya? Ya betul. Dan bawa angklung ya, bisa bersaing angklung dengan musik-musik yang lainnya? Bisa. Bahkan 2 tahun kemudian kita kembali lagi ke Eropa. Waktu itu sempat kita ikut festival juga di Bulgaria. Nah kalau itu kita juara 1 bahkan. Juara 1. Keren ya, angklung dari Indonesia. Yang kalau kita ngelihat mungkin cuma bambu gitu ya. Bisa, nah ketika tampil itu biasanya respon yang nonton gimana nih? Wah itu bisa dikatakan hampir ya di setiap performance itu standing applause lah. Wah. Jadi bukan di exaggerating, tapi memang mereka benar-benar appreciate, impress gitu ya. Bahkan ada yang bilang gitu, saya belum pernah lihat yang seperti ini gitu. Dia bilang saya sudah melihat 200 konser, dia bilang gitu. Ini ada di Bulgaria gitu. Saya sudah melihat 200 konser dan saya belum pernah sekalipun melihat yang seperti ini. Amazing, dia bilang, ini unbelievable. Unbelievable ya. Dan itu dari Indonesia ya? Ya Indonesia. Sempat juga waktu itu kita main di Brisbane, Australia. Iya. Ada penduduk Australia, dia juga datang gitu setelah penampilan. Dia bilang saya sudah tinggal di Brisbane itu selama 41 tahun. Iya. Dan ini adalah performance terbaik yang pernah saya lihat selama saya tinggal di sini. Gila sih. Itu bawain lagu apa dulu? Macam-macam. Jadi dari mulai lagu-lagu internasional ya, kayak New York, Mamma Mia, atau lagu Pompeii, bahkan yang dari Basti ya, yang sekarang bahkan sempat bawa lagu Metallica juga. Bisa ya pakai angklung ya? Bisa pakai angklung. Wah keren ini. Sampai lagu-lagu folklore ya yang kita punya. Oke. Nah ini Kang Maul sendiri nih, kan pasti anggotanya ada berapa waktu itu? Kita ada sekitar 35 orang. 35 orang. Beda-beda ya latar belakang mereka? Beda-beda, jadi mereka secara umur berbeda ya. Dari yang 15 tahun, paling muda SMP, kelas 3. Umuran saya berarti ya? Ya kurang lebih lah dulu ya, waktu dulu ya. Atau 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ketahuan. Itu kemudian ada SMP, ada SMA, ada juga udah kuliah, ada juga yang baru lulus. Jadi rentangnya, range umurnya beda-beda. Kemudian sukunya beda-beda? Secara suku juga ada yang dari mayoritas Sunda pasti ya. Ada yang campur-campur Jawa,
ada juga yang orang Bali bahkan gitu ya. Ada Bali. Ada Bali. Jadi memang secara suku dan secara agama juga beda-beda. Beda-beda. Yang Bali kan berarti Hindu gitu Iya. kan. Terus kemudian ada yang mayoritas Islam udah pasti. Ada juga anak Katolik, anak Protestan juga Protestan. gitu. Jadi sebelum tampil doanya masing-masing ya? Betul, dan itu terjadi gitu. Oh, Jadi gitu. Kang Nazar nggak cuman, memang kalau misalnya kita berdoa pasti berkeliling bareng-bareng ya. Iya. Berkeliling kemudian ya untuk performance ini mari kita sama-sama berdoa dimulai gitu biasanya. Oke. Nah, teman-teman yang Hindu itu dia menepi sendiri gitu. Jadi waktu saya masih ingat waktu itu hari kompetisinya ya, final day yang kita udah latihan selama 7 bulan. Nah ini kita di situ puncaknya. Nah itu pagi-pagi sebelum perform itu yang teman-teman Hindu itu dia bakar dupa dan bersemedi gitu berdua waktu itu. Jadi kita ngelihatnya tuh kan kita jarang ya, saya juga ngelihat ya, wah ini kayak lagi prosesi keagamaan gitu. Tapi itulah cara mereka berdoa untuk menghadapi sebuah perhelatan yang besar gitu. Jadi memang unik banget gitu. Masing-masing punya caranya. Kalau misalnya dengan perbedaan itu ada kesulitan atau malah jadi nilai tambah? Kalau kita sih selama pengalaman itu nggak ada kesulitan sama sekali gitu ya. Iya. Bahkan teman-teman yang yang Hindu atau kadang yang Kristen juga ngingetin, Kang udah misalkan azan gitu kan ya istilahnya. Jadi mereka juga aware gitu kan. Kalau misalkan break juga aware sama waktu sholat dan sebagainya. Jadi sama sekali saya pikir nggak ada masalah ya untuk ini ini kita saling mengerti lah gitu. Oke. Bayangnya serunya itu dengan teman-teman umur 15 tahun ya keliling Eropa tampil. Nah dari sekian banyak penampilan ada nggak yang paling menurut Kang Maul paling berkesan nih? Banyak ya. Terkait dengan kalau misalkan di tim kan ya mungkin karena kita udah kenal satu sama lain gitu kan. Jadi istilahnya perbedaan agama dan sebagainya itu gak jadi masalah ya. Karena kan kita melihat ini mah teman kita gitu. Nah yang sebenarnya yang menarik itu ketika kita ke Aberdeen di itu UK. Kecamatan mana itu? Nah itu sedikit sebelah sana Bojongkoneng mungkin ya. Itu kita ternyata di Aberdeen itu kita tampil kebanyakan di gereja. Memang saya sudah dikasih tahu bahwa beberapa venue itu akan sebuah gereja. Oke. Terus apakah kalian tidak ada masalah? Saya pikir nggak ada. Saya bilang nggak ada masalah sih kalau untuk tampil aja gitu ya. Karena kan bukan untuk beribadah gitu. Nah itu kan saya tapi kan. Nah saya ternyata mungkin lupa gitu bahwa anak-anak ini kan beda-beda gitu dan kebanyakan mereka belum pernah masuk gereja gitu. Waduh. Apalagi tampil di sana gitu. Itu. Ada prasangka juga ya. Gimana jadi, ini? Mungkin kan nggak tahu mungkin ada yang kalau saya masuk gereja nanti keimanan semakin lemah atau apa dan sebagainya. Ada juga yang saya boleh atau enggak gitu kan. Masuk tempat ibadah yang lain gitu kan. Padahal kan sebetulnya tidak ada masalah ya. Kita masuk gereja atau teman-teman yang non-Islam masuk masjid juga gitu sebetulnya tidak masalah. Jadi itu bagi sebagian besar first experience itu masuk gereja. Tapi ketika disampaikan bahwa kita tidak beribadah, cuman main aja, kebetulan memang di sana mah venue-venue itu gereja, akhirnya anak-anak bisa mengerti, nggak ada masalah ya, happy aja ya. Akhirnya tampil. Nah ternyata belum selesai sampai di situ. Konflik yang berjalan, yang ada masalah itu dengan kepala gerejanya, dengan istilahnya pasturnya lah gitu ya. Jadi pas saya datang ke sana, pastor memberikan rundown gitu ya. Nah kita itu performance itu ada ini di tengah-tengah misa gitu. Aduh. Wah, terus saya bilang ini di tengah-tengah peribadahan gitu kan. Sementara saya bilang bahwa kita bisa perform di gereja tapi kita tidak bisa menjadi bagian dari peribadatan. Begitu. Terus gimana tuh sama pastornya tuh? Gimana ya, kan kamu tuh tamu gitu ya.
akan kita muliakan, kita doakan. Ya kamu tuh senternya dari jadi artis utama acara ini. Ya? Kenapa? Jadi aktor utama semua aktor artis. utama gitu kan. Saya tanya ke Teh Irma, apalagi kan Teh Irma juga kan Muslim pakai kerudung gitu kan ya, sekonduktornya gitu kan. Teh Irma, gimana ya Kang ya? Saya juga punya tanggung jawab ke orang tua gitu kan. Nanti tiba-tiba sampai sana ikut peribadahan gitu kan. Akhirnya keputusannya gimana kalau kita di belakang aja. Berdiri di belakang aja, mengikuti sampai suaranya selesai. Enggak, mengikuti misa sampai selesai. Jadi kita ya inilah, nanti habis selesai baru kita perform. Jadi misa dulu, semua peribadahan selesai. Kemudian kita kemudian kita perform dan mereka kaget luar biasa. Mereka nggak menyangka bahwa angklung itu perform bisa seperti itu. Jadi lagu-lagu awalnya kan lagu tradisional dulu ya. Kayak gini, cukup impress. Begitu lagu-lagu yang ngepop ditampilin, termasuk ya lagu-lagu seperti Mamma Mia gitu kan. New York, kemudian YouTube Santorini, bahkan lagu opera La Traviata dari Verdi. Itu udah langsung standing applause. Dan yang tadinya agak tense ya, tegang di awal tuh, wah udah kayak pecah lah kayak peluk-pelukan lah gitu istilahnya, langsung di service. Dan dia bilang bahwa kalian itu seperti matahari yang bersinar gitu, membawa kehangatan, membawa charming, membawa keceriaan kepada Aberdeen yang biasanya mendung, dingin adanya kalian tuh hangat sekarang. Cerah ya. Sampai panjang tuh pidato pasturnya tuh luar biasa gitu. Waduh, saya ngebayangin aja Kang Maul jadi merinding ya. Kayaknya seru banget gitu. Ada gak kira-kira di YouTube kalau misalnya yang dengerin pengen nonton nih? Pengen nonton ada, jadi insya Allah kalau misalkan kita lolos filmnya, ini lagi seleksi penjurian. Itu akan harus premier dulu kan filmnya sebelum bisa ditonton. Ada filmnya ya? Ada filmnya. Judulnya apa Kang Maul? Judulnya The Journey. Kalau misalkan lolos nanti mudah-mudahan bisa premier di Sheffield di UK akhir Juni. Dan mudah-mudahan sudah bisa dinikmati di Indonesia akhir tahun lah. Rencananya ada pemutaran juga sih di sini, nanti pantengin aja ya ini IG-nya Angklung Muhibah. Kemungkinan besar ada pemutaran dari September sampai November di Rumah Angklung. Di Rumah Angklung ya. Gratis itu, tinggal daftar aja cepet-cepet. Jadi yang tadi diceritain bisa langsung nonton gimana ya? Ada itu. Gimana ininya suasananya tuh. Jadi bisa langsung ngerasain. Diskusinya, debatnya itu ada semua di sana. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke yang ngedengerin nih di podcast kita hari ini? Pesan mungkin kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman punya kesempatan, banyak-banyaklah bermain atau istilahnya bepergian, jarambah ya kalau bahasa Sundanya mah, supaya bisa melihat dunia lain, bisa melihat budaya lain. Kalau punya kesempatan ke luar negeri itu akan ideal sekali. Apakah itu untuk kuliah atau untuk kerja atau untuk kursus atau untuk short stay. Karena itu akan memperkaya istilahnya, memperkaya hasanah kita, memperkaya cara pandang kita, memperkaya bagaimana kita memandang orang lain gitu ya. Itu beda sekali gitu. Jadi saya juga istilahnya punya POV yang berbeda, yang semakin kaya gitu ya ketika saya sudah tinggal di sana. Dan saya semakin bisa memanusiakan manusia mungkin itu. Seperti itu. Iya, jadi semakin banyak tahu juga makin kita jadi makin bijak gitu Kang Maul ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Kang Maul sudah mau hadir di podcast kali ini. Kedengaran kan ini teman-teman semua suara-suara angklung, memang ini diambilnya di Rumah Angklung. Oke, terima kasih Kang Maul. Sama-sama. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itulah podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tuliskan hal menarik apa yang kalian dapatkan di podcast ini di kolom komentar. Ada hadiah berupa tiket ke Paris, Perancis ya. Ya, dengan titik kumpul di depan Menara Eiffel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.